kelas 2, kelas 1 semua, karena saya itu dulu juara umum, nggak sombong. Ini yang wisuda loh, kan asli loh Pak, masih ada 85 ada. Oh iya, tahunnya Pak. Ngono ya. Gimana itu Mas saya? Nah, Heri saya juga. kelihatan udah Jam gimana itu saya. Mas Nah, Heri saya juga. kelihatan udah Setelah melihat video tadi dan mendengarkan dengan jelas, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi adalah ijazah asli punya Pak Hari Mulyono. Dan yang menghadiri acara reunian tersebut adalah teman-teman dari alumni UGM, teman-teman Pak Hari Mulyono, dan sayangnya keceplosan menyebut nama Pak Hari Mulyono. Dan ini adalah malapetaka bagi Pak Jokowi. Maunya tadi si ibu mengatakan Pak Jokowi, tapi mungkin diingatannya hanya ada Pak Hari Mulyono almarhum yang sedang dipakai ijazahnya oleh Pak Jokowi, makanya yang disebut adalah Pak Hari Mulyono. Dan video yang akan Mimin lanjutkan tak kalah menarik, di mana kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh pihak UGM mulai terendus dan mulai dibongkar satu persatu oleh netizen. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya dan bagaimana komentar dari netizen ini. Berturut-turut menjadi dekan Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1977 sampai 19... Abang, aku izin state ya video Anda. Ini menarik sekali. Setelah laman UGM mengupload profil Ahmad Sumitro, dan juga ada ralat Kak, ternyata ada ralat dalam laman UGM tersebut setelah kasus ijazah Jokowi ini dipermasalahkan. Jadi ini ya Kak ya, aku screenshot ya postingan kakak ya. Ini, dalam karirnya Profesor Ahmad Sumitro pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut, tahun 1977 sampai tahun 1988. Ini fix jelas ya Kak ya. Ini loh Kak yang mau saya tunjukin. Setelah kasus mencuat ijazah palsu Jokowi, tiba-tiba laman UGM yang memuat tentang profil Profesor Ahmad Sumitro itu ada ralat redaksi Kak, padahal sebelum-sebelumnya nggak ada. Di paragraf terakhir kalimat kedua tertulis dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut, yaitu tahun 1977 sampai tahun 1988. Yang benar, dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978 sampai 1979, 1980 sampai 1981, 1988 1991, dan 1991 sampai 1994. Kocak kan Kak UGM? Padahal kemarin-kemarin nggak ada, ralat redaksi itu nggak ada. Demi apa Kak? Demi ijazahnya si Mulyono yang beredar ini. Yang mana dekannya ini beda, bukan Pak Ahmad Sumitro. Nih, coba kalian zoom. Padahal laman pertama itu sudah jelas-jelas disebutkan tadi bahwasanya jabatan Dekan Fakultas Kehutanan yaitu Profesor Ahmad Sumitro dari tahun 1977 sampai 1988. Karena ini Kak, karena ini foto ijazah ini yang beredar oleh kader PSI, laman UGM profil Ahmad Sumitro ada ralatnya. Kacau, benar-benar UGM kacau saat ini. Hanya menutupi kebusukan foto yang beredar oleh kader PSI, laman UGM Profesor Ahmad Sumitro profilnya diacak-acak. Ada revisian sekelas UGM. Hello UGM, ada apa dengan kalian? Makanya kalau mau atak-utik itu lihat sejarah, jangan asal comot. Kalau memang Profesor Ahmad Sumitro itu menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan di UGM periode 1977 sampai 1988, harusnya yang tertera dalam ijazah ini ataupun foto ijazah ini, nih kalian perhatikan, Dekan Fakultas Kehutanan. Saya berdasarkan foto dari PSI ini ya, si Sandi ya. Harusnya di sini tertulis Dekan Ahmad Sumitro, bukan seperti ini tulisannya. Ayo UGM klarifikasi apa lagi? Saya tunggu klarifikasi dari UGM. Bukan cuma menyatakan ijazah Jokowi asli saja, tapi kenapa ini tidak tertulis Profesor Ahmad Sumitro? Dan ada ralat dalam laman UGM, situsnya Profesor Ahmad Sumitro, profilnya Ahmad Sumitro. Gimana komentarnya UGM ini?
Haruskah sekelas UGM ada ralat redaksi? Nama UGM itu nama besar universitas kelas dunia, bukan kelas ecek-ecek. Ini yang sebelum direvisi. Belum ada ralat redaksi. Dan ini sebelum kasus ijazah Jokowi mencuat di media sosial ataupun yang lagi viral saat ini. Ini sampai di sini nih, sampai di ini. Nih, sampai di Humas UGM ini. Tiba-tiba ada ralat redaksi. Monggo UGM klarifikasi. Aduh Mulyono, kok lu bisa Polda buat ngelaporin orang-orang yang menduga kalau ijazah lu tuh palsu? Cuman lu nggak bisa buat datang ke persidangan membuktikan kalau ijazah lu tuh asli. Bisa. Lu kayaknya seneng banget ngadu domba masyarakat yang menuntut ijazah lu dan masyarakat yang menjadi ternak-ternak lu. Seneng banget lu kayaknya asli. Lagian lu ngapain nunjukin ijazah ke polisi biar dipercaya? Yang pertama lu nunjukin ke wartawan tapi nggak boleh dipoto karena nunjukin ke polisi. Lagian kan lu yang bilang sendiri sama kuasa hukum lu mau menunjukkan itu di persidangan. Beda lagi. Ini dari cara lu menanggapi masalah tentang ijazah asli lu, itu menunjukkan banget kalau emang lu nggak punya ijazah. Mentang-mentang ternak lu udah banyak dan siap membela lu. Aduh dongo. Jokowi selalu mangkir, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Inilah pemimpin yang dulunya pernah memimpin Indonesia seberapa 10 tahun, kacau balau, hutang di menumpuk segala macam. Ya, sudah ditunggu di PN Surakarta malah mangkir. Kemarin ke Patikan, ini lagi mangkir ke Polda. Parahnya orang ini, ya. Mantan presiden tidak tunduk taat pada hukum. Ya, harusnya kan kalau dia benar mantan presiden yang benar ijazah UGM-nya asli, ya, harusnya ya datang gitu. Apa takutnya rupanya? Ya kalau ijazahnya palsu ya wajar ya. Harusnya pengacaranya itu ya lagi batak-batak itu ya, abonaron bobona. Kalau kalian tidak memegang kebenaran, tunggu waktunya kalian hancur. Hancur. Sudah banyak itu dibuktikan oleh banyak orang ya sepanjang peradaban manusia ini, peradaban di dunia ini menunjukkan bahwa lagi yang menipu, berbohong pasti hancur. Ya. Oke pemirsa, apa kabar kalian ya? Apakah kasus ijazah palsu Joko Widodo ini akan redup menurut kalian? Dengan lelahnya netizen, dengan lelahnya para pejuang yang mau memperjuangkan ini, kita bersama, maksud saya ya, kita bersama pejuang masing-masing, pejuang kita, ya orang-orang yang nggak mau berhenti menyuarakan ini, kita adalah pejuang, apapun kapasitas kita, ya, baik yang menonton, berkomentar, membuat konten, ya. Terus ada bocoran, bukan bocoran ya, temuan dilakukan sentimen analisis oleh Don Emprit ya, katanya di X itu atau di Twitter itu 70% sentimen negatif, bukan terhadap saya tetapi terhadap Joko Widodo. Itulah, bayangkan, sentimen negatif di X ya, 70% terhadap Joko Widodo. Ya, semakin lama Joko Widodo ini menghindar menunjukkan ijazahnya ke publik, maka sentimen negatif ini akan bertambah terus 80, 90 sampai sisanya ya cuma buzzer penjilatnya aja yang akan bertahan untuk memujanya ya. Apapun kajian ilmiah ya tetap aja mereka bantah. Yang penting Jokowi pasti lulus, nggak mungkin. Sudah di KPUD, KPU segala macam nggak mungkin ya. Baris Krim Polri aja laboratorium komputer forensiknya menipu kok. Menipu. Sudah saya bilang berkali-kali, lihatlah saya, ditangkap nggak? Karena saya benar. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Al-Azhar, Christopher Harimanrianto. Menipu. Dikabur-kaburkan itu video CCTV. Itu loh sifatnya, wataknya Baris Krim. Ya. Makanya Pak Prabowo Subianto ganti institusi di Prabowo ini. Tangkap itu si Tito Karnavian, Krisnamurti itu, Muhammad Noah Al-Azhar. Baru hukum itu tidak tebang pilih. Memanipulasi barang bukti digital kok bisa dia makan dari rakyat sampai sekarang itu. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Al-Azhar, kalian search lah nama-nama itu. Ya, Muhammad Noah Al-Azhar kombes sekarang dia. Itulah di sidang PK Jessica Wongso masih saja berbohong, manusia laknat itu ya.